Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Tuhan beserta kita, Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih. Dalam Tuhan, kita rindu senantiasa disapa oleh sabda Allah. Karena itu, mari kita mohon pimpinan Allah dalam doa. Kerinduan kami ya Allah untuk senantiasa disapa sabdamu, tetap menjadi bagian hidup kami hari demi hari. Kali pada pagi hari ini kami rindu disapa oleh sabdamu. Roh Kudus menuntun, membimbing, menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang sama dikasih Tuhan, Artos, edisi Sabtu 18 Desember 2021. Bacaan kita dari kitab Mazmur pasal 80 ayat 1 sampai 8. Mazmur pasal 80 ayat pertama sampai ayat yang ke-8, doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, bunga bakung, kesaksian Asaf, Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata, Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok pencederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Demikian sabda Allah. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama Allah kasih, beberapa hal tentang kitab Mazmur menjadikannya unik di antara kitab dalam Alkitab. Keunikan pertama, bahwa kitab ini kitab yang terpanjang dalam Alkitab, pasalnya 150. Yang kedua, ditulis oleh banyak penulis, melintasi beberapa abad, baik Musa di dalamnya, Daud, Salomo, dan beberapa. Yang ketiga, bagian-bagian dari kitab ini digunakan sebagai buku nyanyian pujian dalam ibadat umat Allah itu Israel. Nama Daud muncul dalam 73 dari 150 judul Mazmur individu dalam kitab ini. Namun beberapa nama lain juga disebut dalam judul-judul Mazmur lain. Dan sedikitnya ada 50 Mazmur tidak ada nama pengarang yang disebut dalam judulnya. Dan disitulah beberapa keunikan kitab Mazmur. Perikop bacaan kita hari ini bertema doa yang meraih hati Allah. Doa yang meraih hati Allah. Bagaimana kita menyampaikan doa permohonan kita kepada Tuhan? Apakah hanya semata-mata mengutarakan pergumulan dan kebutuhan kita? Pemazmur bukan hanya memohon pengampunan, pemulihan akan pengampunan Tuhan, akan penderitaan umat, akan hukuman Tuhan, tetapi doa yang dipanjatkannya ditujukan untuk membangkitkan sentimen kasih Tuhan kepada umatnya. Inilah doa yang terindah. Doa pemazmur berpusat pada agar Allah memulihkan mereka dari keadaan yang jauh dari Tuhan. Pada bagian pertama ayat 2-4, pemazmur memulai dengan menyapa Allah sebagai gembala Israel yang menggiring Yusuf sampai sebagai dombanya. Sebenarnya Tuhan telah mempercayakan tugas menggembalakan umat kepada raja. Namun para raja telah gagal, makanya Tuhan saja satu-satunya andalan.
Pemazmur menyapa Tuhan sebagai yang hadir dan bertakhta di tengah-tengah umat secara simbolis bertakhta di tahun perjanjian dan tutup pendamaian di ruang Maha Kudus bait Allah. Pemazmur rindu Allah hadir kembali di pusat kehidupan umatnya. Pada bagian kedua ayat 5 sampai yang ke-8. Pemazmur meminta Tuhan meredakan amarahnya karena para musuh telah mencelah mereka. Mereka telah dipermalukan, kiranya Tuhan memulihkan jati diri mereka. Dan pada bagian ketiga, ayat 9 sampai 20, jika kita membaca selanjutnya, pemazmur menyapa Tuhan sebagai petani yang telah berjerih lelah menanam mereka bak pohon anggur di tanah miliknya. Namun karena buahnya asam, Tuhan telah membuang mereka, bahkan membiarkan orang lain menjarah kebun anggur Tuhan. Maka permohonan pemazmur adalah agar Tuhan kembali peduli pada kebun anggur miliknya dan memulihkan milik kepunyaannya. Pemazmur rindu sinar kemuliaan Allah berkenan menerangi mereka lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adakah doa yang lebih indah daripada doa yang bukan hanya meminta, tetapi yang meraih hati Allah dan yang membangunkan kembali relasi yang rusak oleh dosa? Saya ulangi, adakah doa yang lebih indah daripada doa yang bukan hanya meminta, tetapi yang meraih hati Allah dan yang membangunkan kembali relasi yang rusak oleh dosa? Roh Kudus menuntun dan membimbing serta Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Di akhir pekan ini ya Allah, sebelum kami memasuki minggu Advent yang keempat, kami kembali diingatkan oleh sabdamu lewat pemazmur. Pemazmur mengakui merasakan akibat ketaksetiaan umatmu. Karena itu pemazmur datang kepadamu, kiranya Allah memulihkan. Allah sebagai gembala Israel, amarahmu kiranya diturunkan dan engkau angkat kembali mereka. Mereka sudah memahami dan mengerti ketaksetiaan mereka dengan segala risikonya. Karena itu ya Allah, lewat bacaan firman Tuhan pada hari ini, kami pun perlu umatmu yang ada kini, di sini, dan saat ini, pada zaman ini, dengan berbagai problematika kehidupan. Baik soal kehidupan keseharian, di tengah keluarga, di tengah persekutuan, di tengah kerukunan, di tengah masyarakat, baik yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan keimanan, yang berkaitan dengan situasi politik, pemerintahan. Kiranya Tuhan tetap memelihara, menjaga, memperlengkapi umatmu, sehingga di akhir tahun ini, di bulan-bulan Desember ini, bahkan di akhir pekan ini, kami pun pula tetap melihat bahwa Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kepedulian kepada umatnya, berkenanlah pulihkan umatmu, sehingga umatmu dengan penuh keyakinan kepastian mengakhiri tahun 2021 ini, dan jika Allah berkenan mengizinkan untuk memasuki 2022 dengan berbagai hal yang Tuhan pula telah rancangkan, baik dengan keluarga, di tengah kerukunan, di tengah persekutuan, di tengah masyarakat, bahkan di tengah bangsa yang kami cintai, yang Engkau anugerahkan kepada kami. Inilah doa kami Allah, dengarkanlah kami semua, kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini atas edisi Sabtu 18 Desember 2021. Kita mempersiapkan diri kita untuk masuk ke minggu Advent yang keempat. Doa
yang meraih hati Allah. Selamat pagi, salam sejahtera, Tuhan beserta kita sekalian. Amin.